Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-31. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 9. Kisah tentang Zakius. Tentu Anda sekalian sudah sangat hafal dengan cerita tentang Zakius, seorang pemungut cukai yang badannya pendek dan ingin melihat Yesus, sampai dia naik ke pohon karena ingin melihat Yesus. Zakius ini seorang kepala pemungut cukai. Jelas pada zaman Yesus, pemungut cukai ini dimasukkan sebagai kelompok pendosa oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sebagai orang Yahudi berkhianat dengan membiarkan dirinya bekerja kepada penjajah Romawi melalui penarikan pajak. Tentu saja tidak semua pemungut cukai jahat. Banyak yang baik, banyak yang jujur. Namun karena mereka bekerja untuk penjajah dan makan uang dari hasil pemungutan cukai orang-orang sebangsanya, mereka ini dicap sebagai pengkhianat. Zakius apalagi, dia adalah kepalanya. Dari sekian banyak anak buah Zakius, pasti juga ada anak buahnya yang nakal, anak buahnya yang seringkali menarik pajak dengan kekerasan. Seringkali mereka menggunakan kuasa dari penjajah, sehingga menimbulkan kebencian yang lebih besar lagi dari kalangan rakyat kebanyakan. Zakius ini pernah mendengar tentang Yesus, yang saya kira beberapa kali lewat Yeriko. Dia juga bergaul dengan orang-orang berdosa atau yang dicap pendosa seperti dirinya. Pasti berita tentang Yesus ini sudah dia dengar, dan dia ingin bertemu atau melihat paling tidak siapa Yesus. Dan benar, kesempatan itu ada ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem, melewati kotanya yaitu Yeriko. Zakius tidak ingin kesempatan itu lewat. Maka meskipun dia seorang kepala pemungut cukai, dia seorang yang berada, kaya bahkan, dia rela naik ke pohon untuk melihat Yesus. Yesus tentu saja bisa menangkap dengan pandangannya siapa yang sedang berada di atas pohon. Dari pakaian yang dia kenakan sudah jelas bahwa ini sebetulnya orang kaya, orang berada, orang yang punya kedudukan, tapi sampai naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Maka tidak mengherankan kalau Yesus kemudian langsung berkata kepada Zakius, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus mampir ke rumahmu." Bisa Anda bayangkan, ketika Zakius mendengar kata-kata Yesus itu, betapa dia akan sangat terkejut, betapa dia kaget, seperti tidak menyangka hal itu terjadi. Ternyata
rumor atau cerita-cerita tentang Yesus yang pernah dia dengar benar, bahwa dia seringkali berkunjung ke rumah pemungut cukai, orang-orang yang dicap sebagai pendosa ini. Maka Sakius pun dengan sukacita menyambut Yesus, mengajak Yesus ke rumahnya dan menjamu Yesus. Bahkan akibat dari kunjungan Yesus ini sungguh hebat. Sakius kemudian berjanji akan membagikan harta kekayaannya untuk membantu orang miskin. Bahkan kalau sampai ada orang yang merasa diperas oleh anak buahnya, Sakius akan mengembalikan 4 kali lipat. Lihat apa yang terjadi dengan Sakius ketika berjumpa Yesus. Sapaan Yesus, kunjungan Yesus menjadi sebuah sentuhan pribadi bagi orang berdosa, bagi orang seperti Sakius yang dicap pendosa ini. Kunjungan Yesus membuat harta benda Sakius yang selama ini hanya dia nikmati untuk dirinya dan keluarganya, boleh dikatakan menjadi harta benda yang hidup. Bukan hanya ditumpuk di rumah, tetapi dibagikan sebagai berkat. Maka kunjungan Yesus ini bukan hanya kunjungan persaudaraan, tetapi kunjungan penyelamatan. Yesus bertindak untuk menyelamatkan yang hilang. Karena Sakius ini seperti domba yang hilang, seperti anak yang hilang. Dia ditemukan kembali, dia diselamatkan. Kunjungan Yesus adalah kunjungan penyelamatan bagi Sakius dan seluruh keluarga. Dan tindakan penyelamatan yang dibuat oleh Yesus ini dilakukan dalam perjalanannya ke Yerusalem, di mana di sana dia akan mengalami penolakan, penderitaan, wafat di salib, dan bangkit. Peristiwa di Yerusalem merupakan peristiwa penyelamatan, di mana Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Dan Sakius yang kita dengar kisahnya hari ini merupakan buah dari penyelamatan itu. Akibat dari penyelamatan Yesus, Sakius menjadi manusia baru. Meskipun dia berdosa, dosanya itu telah diampuni. Dan Sakius berubah menjadi orang yang berani memperhatikan orang lain. Murah hati seperti Allah yang telah murah hati mengampuni dia. Sakius adalah orang yang hilang, yang telah ditemukan dan diselamatkan. Semoga kita pun membuka hati kita seperti Sakius, supaya kita mendapatkan rahmat penyelamatan oleh Yesus yang datang dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.